Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kartu kredit. Jadi, apa-apa saja yang akan kita bahas? Nah, pada materi kartu kredit ini ada 8 poin yang akan saya bahas satu per satu. Nah, yang pertama itu ada pengertian kartu kredit itu apa sih? Jadi, kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Nah, sejarah kartu kredit dunia. Untuk sejarah kartu kredit dunia, ada 5 fase yang dilalui sampai pada akhirnya kartu kredit itu dikenal dengan nama Mastercard. Yang pertama itu diperkenalkan pada tahun 1946 oleh seorang bankir bernama John dari Flatbush National Bank of Brooklyn yang memperkenalkan sistem ini dengan sebutan Charge It. Nah, teman-teman bisa lihat, berikut adalah contoh kartu kredit yang pertama kali ditemukan pada tahun 1946. Berikutnya ada kartu kredit Diners Club Card pada tahun 1949. Jadi bermula itu pada tahun 1949 ketika secara tidak sengaja seorang bisnismen bernama Frank ketinggalan dompet setelah acara makan malam di sebuah restoran ternama. Pada saat tagihan datang, dirinya baru sadar bahwa dompetnya tertinggal. Dari kejadian ini, Frank memulai debutnya untuk mencari solusi pengganti uang tunai atau dompet yang sering tertinggal, yang mungkin banyak dialami oleh beberapa orang juga. Nah, pada tahun 1950, Frank bersama rekan-rekannya itu kembali lagi ke restoran tersebut dengan menggunakan sebuah kartu pembayaran yang unik. Inilah cikal bakal kartu kredit yang kita kenal hingga saat ini. Semuanya itu bermula dari Diners Club, yang saat itu adalah jenis kartu Charge Card. Teman-teman bisa lihat di gambar, itu adalah contoh kartu kredit yang digunakan pada tahun 1949, Diners Club Card. Nah, berikutnya ada pada tahun 1958. Dalam perkembangannya, persaingan antara penyedia layanan kartu kredit ini semakin terasa. American Express juga menerbitkan kartu dengan sistem charge ketika penggunaan kartu Diners Club ini sedang mencapai puncaknya pada tahun 1998. Saat itu American Express menerbitkan sebuah kartu kredit berwarna ungu yang khusus dipergunakan untuk kebutuhan wisata dan hiburan. Setahun kemudian, American Express ini menerbitkan produk kartu kreditnya yang bernama Amex. Nah, berikutnya pada tahun yang sama, 1958, Bank of America juga mengeluarkan produk kartu kreditnya yang dikenal dengan nama Bank of America. Dalam waktu singkat, produk kartu kredit Bank of America ini berhasil mengadakan kerjasama dengan sekitar 200.000 toko dan menarik perhatian konsumen di Amerika Serikat. Namun dalam perkembangannya, pihak bank itu sempat mengalami kerugian akibat kepercayaan yang berlebihan terhadap nasabah, sehingga banyak terjadi penipuan. Meskipun demikian, Bank of America ini berhasil bangkit dan kembali menerbitkan produk kartu kreditnya mereka yang terkenal hingga saat ini, yang disebut dengan Visa. Nah, dan yang terakhir, pada tahun 1960-an ini merupakan era edukasi untuk masyarakat bagaimana penggunaan kartu kredit. Kemudian, kartu kredit ini secara besar-besaran buat para pelancong yang sering berpindah-pindah kota di Amerika, dan pada pertengahan tahun 1970, pemerintah Amerika Serikat ini melalui Kongres menetapkan regulasi kebijakan terhadap penggunaan kartu kredit. Aturan mainnya tuh semakin diperjelas agar industri kartu kredit ini bertumbuh dengan baik sesuai jalurnya. Rupa di Amerika Serikat dan akhirnya menular nih ke negara-negara seperti Eropa, Arab, Australia, Asia, dan termasuk juga Indonesia. Kemudian ada bagian kartu kredit. Nah, bagian kartu kredit ini ada beberapa bagian. Ada bagian depan dan bagian belakang. Untuk bagian depannya itu ada nama dan logo bank penerbit kartu kredit, ada chip, ada nama kartu kredit, ada masa berlaku kartu kredit, nama pemegang kartu kredit, logo brand kartu kredit. Teman-teman bisa lihat pada gambar bagian depan kartu kredit itu sendiri. Nah, berikutnya ada bagian belakang kartu
kredit nih. Untuk bagian belakangnya itu ada pita magnetik yang berwarna hitam yang menyimpan data pemegang kartu kredit. Terus yang berikutnya ada 3 digit nomor verifikasi, ada alamat bank penerbit dan logo sirus atau plus. Berikutnya ada peralatan pendukung kartu kredit itu apa? Nah, peralatan pendukung kartu kredit itu kita kenal dengan Electronic Data Capture atau EDC. Adalah sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank. Mesin ini sendiri diterbitkan oleh perbankan dan dapat terkoneksi dengan server perbankan. Jadi mungkin mesin ini sudah banyak dikenal oleh orang, apalagi mesin ini tuh terdapat di Indomaret, Alfamart, ataupun mall-mall ataupun toko-toko pembelanjaan. Berikutnya ada perbedaan kartu debit dan kartu kredit. Nah, yang pertama itu mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi dengan kartu debit berbeda dengan kartu kredit. Saat akan menggunakan kartu kredit untuk membayar sesuatu, kita tuh harus melakukan verifikasi dengan membubuhkan tanda tangan. Artinya, pada pemakaian fisik, kartu kredit itu harus digunakan oleh pemilik kartu itu sendiri. Kalau kartu debit, kita tuh bisa dipindah tangankan. Kita tuh bisa meminta orang lain untuk mengambil uang di ATM atau membayar transaksi asalkan kita memberitahu PIN ATM kita. Yang kedua ada solusi pembayaran. Nah, banyak orang menggunakan kartu kredit karena menawarkan solusi pembayaran yang efisien. Pasalnya, penggunaan dapat melakukan transaksi meskipun tidak memiliki uang di tabungan. Jadi kita bisa membayar secara kredit atau dicicil nantinya. Sebaliknya, menggunakan kartu debit itu harus disertai dengan adanya saldo dalam tabungan. Transaksi itu bisa berjalan apabila kita memiliki saldo dalam tabungan kita. Nah, berikutnya yang ketiga ada promo yang tersedia. Bank yang mengeluarkan kartu kredit biasanya menawarkan sejumlah promo yang sangat menarik, mulai dari poin yang bisa ditukar dengan aneka hadiah hingga cashback yang bisa didapatkan dari hasil transaksi. Selain itu, ada pula berbagai promo berupa diskon berbelanja. Kartu debit juga menawarkan promo, tetapi tak sebanyak tawaran dari kartu kredit. Inilah salah satu alasan sebagian orang itu menggunakan kartu kredit saat melakukan transaksi. Berikutnya ada kewajiban menjadi nasabah. Kalau kita ingin memiliki kartu debit, kita tuh harus mendaftarkan diri menjadi nasabah di bank yang mengeluarkan kartu. Kemudian kita akan mendapatkan nomor rekening tabungan yang harus diisi agar dapat menggunakan kartu tersebut. Nah, kalau untuk memiliki kartu kredit, kita tidak perlu menjadi nasabah di bank tersebut. Namun, permohonan untuk memiliki kartu kredit biasanya akan lebih mudah dikabulkan jika kita telah memiliki tabungan atau menjadi nasabah di sebuah bank. Berikutnya ada metode pembayaran kartu kredit. Jadi metode pembayaran kartu kredit itu ada 6. Yang pertama kita bisa melakukan pembayaran secara tunai, langsung di bank tersebut. Yang kedua tuh bisa melalui cek atau billet giro. Yang ketiga bisa pembayaran dengan transfer. Yang keempat bisa pembayaran dengan autopay. Yang kelima bisa melalui ATM. Dan yang keenam itu bisa melalui e-banking, mobile banking, dan sebagainya. Nah, kemudian keuntungan kartu kredit. Keuntungan kartu kredit ini terbagi ke 3 bagian. Ada yang ke bank dan lembaga pembiayaan, ada yang ke pedagang, dan ada yang ke pemegang kartu atau card holder. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas untuk bank dan lembaga pembiayaan. Ya, apa saja keuntungan yang diperoleh? Yang pertama itu ada iuran tahunan kepada merchant. Kemudian ada bunga sisa tagihan. Ada diskon terhadap pembayaran, bunga pelanggaran batas maksimal kredit, dan denda keterlambatan pembayaran. Untuk pedagang, meningkatkan omset penjualan sebagai salah satu bentuk pelayanan dan lebih praktis. Untuk pemegang kartu, praktis dan nyaman, menawarkan berbagai manfaat tambahan, relatif lebih aman, memberikan perlindungan tambahan atas pembelian, dan membantu dalam keadaan darurat. Kemudian ada kerugian kartu kredit. Kerugian kartu kredit ini ada untuk issuer dan ada untuk card holder.
Jadi untuk issuer itu yang pertama sulit ditagih bila terjadi kemacetan. Yang kedua itu tidak adanya jaminan. Dan untuk pemegang kartu, kerugian kartu kredit itu adalah boros, dan yang berikutnya adalah biaya penarikan yang mahal. Kemudian ada klasifikasi kartu kredit. Nah, klasifikasi kartu kredit itu yang pertama ada berdasarkan sudut pandang penerbitan. Nah, kartu kredit itu yang diterbitkan oleh bank dan ada juga yang diterbitkan oleh LKBB. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan sudut pandang tujuan. Ada yang namanya kartu kredit umum dan ada juga yang namanya kartu kredit khusus. Berikutnya ada berdasarkan sudut pandang fasilitas atau jumlah limit kredit. Ada gold, classic, platinum, signature, dan infinite. Terus ada yang berikutnya ada berdasarkan sudut pandang pemegang kartu. Jadi ada namanya personal card dan supplementary card. Dan ada berdasarkan sudut pandang wilayah berlaku. Yang ada dua yaitu domestic atau local card dan international card. Baik, itu saja tadi materi seputar kartu kredit. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada mungkin yang kurang lengkap ataupun ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.